Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ummahat akhwat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas karunia Allah pada pagi hari ini kita dengan seizinnya bisa hadir di majelis ini, di majelis taklim muslimah Masjid Al-Jihad, dalam rangka tentunya adalah untuk beribadah kepada Allah, menunaikan kewajiban kita, yaitu adalah berthalabul ilm. Kewajiban asasi bagi setiap muslim adalah menuntut ilmu agama. Dan kali ini kita akan melanjutkan kajian sirah ummahatul mukminin, sirah sejarah ibunda orang beriman, yaitu istri Rasulullah SAW. Kali ini kita akan membahas seorang wanita yang mulia yang bernama Sayyidah Zainab binti Jahsh. Bukan Jahsi ya, Jahsh. Jadi kalau ini karena diwakaf ya, aslinya adalah Jahshun. Jadi kalau diwakaf bukan Jahsi tapi Jahsh. Karena ada yang menilai bahwa Y-nya di situ dibaca kayak I, maka yang benar adalah Sayyidah Zainab binti Jahsh. Ada kutipan yang menarik di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Ini adalah ucapan dari seorang Zainab. Kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Kalau kita bicara pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang hanya Zainab binti Jahsh yang langsung firman Allah langsung dalam Quran. Artinya kalau kita bicara kemarin tentang Ibunda Khadijah, tentang Ibunda Aisyah, ya, terutama yang juga isyaratnya adalah dinikahkan dari langit ketujuh karena perintah dari Allah, tapi perintahnya ini adalah melalui malaikat Jibril, tidak dalam bentuk firman Allah. Tapi kalau Ibunda Zainab ini khusus, Nabi menikahi Zainab binti Jahsh titah langsung dari Allah. Mukadimah, begitulah ucapan kebanggaan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha di depan istri-istri Nabi yang lain. Wajar ia berbangga. Boleh nggak sih kita berbangga diri? Boleh nggak nih? Boleh nggak kita berbangga diri? Boleh apa tidak? Tidak. Berarti Ibunda Zainab salah. Ada dua istilah
Tapi kalau diterjemahkan ke Indonesia itu sama. Ada yang pertama ujub, itu juga diterjemahkan berbangga diri, ujub namanya. Ada juga istilah dalam bahasa Arab namanya izzatun nafsi, kemuliaan jiwa, wal anfah. Nah ini anfah namanya kebanggaan. Jadi bangga yang dalam bahasa Indonesia kosakatanya sama bangga, tapi berbeda gitu. Kalau ujub itu lahir dari kesombongan, meremehkan orang lain. Tetapi kalau al-anfah yang namanya bangga juga, ini lahir dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beda. Umi harus bangga jadi muslim. Ini bangga yang benar. Harus merasa bangga. Allah katakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Janganlah kamu merasa rendah, jangan kamu merasa sedih. Kamu ini adalah kaum yang paling tinggi jika kamu beriman. Makanya kita sebagai seorang mukmin harus punya sifat apa tadi? Anfah. Apa anfah? Bangga positif. Ini loh saya muslim. Itu jangan kalau ketemu orang kafir merunduk, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Wala tu'jibuka, jangan membuat kamu merasa kagum. Kalau kita melihat orang kafir, jangan membuat kita merasa kagum hingga merasa dia lebih tinggi dari kita lebih rendah. Sehingga kita minder kalau ketemu dengan orang kafir. Itu tidak boleh, malah harus punya sifat apa tadi Bu? Anfah, bangga yang positif. Umi pakai hijab harus bangga, menjaga diri, kehormatan diri, menutup aurat, harus bangga. Tapi bangga yang positif. Namanya apa tadi bahasa Arabnya? Yang dilakukan oleh Zainab binti Jahas, bangga yang disebut anfah karena cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan memang wajar dia berbangga tadi, selain menikahi manusia terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Kalau kita bicara Nabi, ya siapa sih manusia laki-laki yang lebih daripada baginda Nabi? Enggak ada. Ya. Masing-masing di antara kita harus bangga punya seorang suami yang soleh. Bangga. Kita ya, ini semua ya. Bangga kami sekarang punya suami. Sekarang harus bangga karena dapat laki-laki yang bertanggung jawab. Iya betul. Baik. Seorang Zainab berbangga jadi istri Nabi terbaik, manusia terbaik. Wajar. Udah gitu wali nikahnya siapa? Allah, Zat yang Maha Baik, Rasulullah SAW. Balasan tergantung perbuatan. Ini semua karena suksesnya Zainab melalui ujian yang berat, sehingga Allah menghadiahkan kepadanya suami terbaik. Bagaimana beliau mencapai kedudukan yang mulia itu seperti itu?
kita bahas ya. Nasabnya, beliau nasabnya Zainab binti Jahas bin Raqib bin Ya'mar bin Sabrah bin Murrah bin Kubair bin Ghanam bin Dubdan bin Asad bin Khuzaimah al-Asadi. Jadi kalau kita bicara beliau dari Bani Asad, suku yang sama dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau dari Bani Asad. Sedangkan ibunya adalah bibi Nabi Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi Zainab ini putrinya bibinya Rasulullah, khalat dari Rasulullah. Khalat, orang Arab itu bibi dari ayah, namanya amah. Amati berarti itu bibi dari ayah. Kalau bibi dari ibu panggilannya kholati. Kholat itu artinya bibi dari jalur ibu. Beda. Jadi kalau kita bicara nasab, masih Quraisy jelas. Sukunya Zainab ini sama dengan sukunya ibunda Khadijah dari Bani Asad, masih sama. Tapi kalau dari jalur ibu masih Bani Hashim, satu suku dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara kedudukan dengan Nabi, Zainab dan Rasul itu sepupuan, ya, masih sepupu Nabi. Ia lahir 33 tahun sebelum hijrah. Jadi usianya dengan Nabi beda berapa tahun nih? Nabi hijrah umur 53 tahun. Jadi usianya beda 20 tahun. Jadi ketika Nabi berusia 20 tahun, lahirlah Zainab. Jadi beda usianya 20 tahun. Beliau wafat pada tahun 21 Hijriah. Kalau 21 Hijriah itu masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ketika khalifahnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Zainab merupakan saudara perempuan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahash ini juga saudara sepersusuan Nabi. Sama-sama menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah, seorang yang pertama-tama memeluk Islam dan mati syahid di perang Uhud. Bahkan Abdullah dimakamkan satu liang bersama paman Nabi dan pamannya yang lain, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Mizzi Tadhibul Kalam. Menikah dengan anak angkat Nabi. Ini kita nggak bicara kecilnya ya, karena nggak disebutkan. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Bahkan saking dekatnya Nabi mengangkatnya sebagai anak angkat dan sering disebutnya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad sebelum dilarang sama Allah.
Sebelumnya Zaid adalah budaknya Khadijah, lalu dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau SAW membebaskannya karena telah cukup usia. Nabi mencarikan orang yang pantas untuk anak angkatnya ini. Jadi dulu kulturnya orang Arab itu sebelum dilarang, mengangkat anak itu dianggapnya anak kandung, sampai nasabnya saja dinisbatkan kepadanya. Yang nanti nggak boleh ya. Dia mencintai anak angkat ini sebagaimana beliau mencintai putranya sendiri. Dan Nabi sayang sama Zaid ini. Kenapa? Satu, Nabi kan gak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Kedua, Zaid bin Harithah sangat mencintai Nabi SAW, maka Nabi pun mencintainya. Maka ketika Zaid bin Harithah sudah sampai matang usianya, beliau mencari jodoh untuk Zaid. Maka beliau temui Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha atas perintah dari Allah. Lalu beliau meminangnya. Meminang untuk siapa? Untuk Zaid. Maka Zainab menjawab, aku tidak tertarik menikah dengannya. Rasulullah SAW kemudian berkata, tidak, menikahlah dengannya. Akan masalah, karena ini perintah dari Allah. Kenapa Zainab tidak setuju? Ini sebenarnya pilihan manusia, sah-sah saja. Kalau yang nampak adalah bahwa Zainab ini anak bangsawan. Tadi kita katakan secara nasab, Zainab ini anaknya bangsawan. Kedua, orang kaya. Tiga, cantik rupawan. Jadi udah cantik, masuk kategori aristokrat bangsawan. Kaya. Kan kalau kita bicara profil perempuan model begini agak susah nyari jodohnya, kan gitu ya. Nyari yang sekufu. Perempuan itu sudah terlalu cantik, kaya pula, anaknya bangsawan, susah untuk menikah dengan orang jelata, kan susah. Itu kebiasaan orang Arab. Sementara Zaid ini adalah mantan budak, walaupun sudah dimerdekakan, tapi kan statusnya orang-orang sama-sama tahu itu adalah budaknya Khadijah. Dan Zainab merasa tidak cocok. Bukan merendahkan Zaid, tapi mikir beda budaya, beda kultur itu menyebabkan akan terjadinya percekcokan. Betul tak? Loh, suami istri itu kalau beda kebiasaan, cekcok itu. Awal-awal aja masih banyak toleransi, awal-awal. Lagi pengantin baru, perbedaan itu belum kelihatan. Kalau kelihatan, cintanya sudah memuncak, hormonnya sudah luber, hormon cintanya. Sehingga apa?
Tidak masalah kekurangan suami itu, tidak masalah. Tapi kalau sudah lewat 2 bulan ke atas, 6 bulan ke atas, mau apa yang ditutupi? Si suami waktu baru nikah gengsi, mau kentut aja jaga-jaga. Mas kok gak pernah kentut ya? Kalau saya jarang kentut. Sok aja kalau sudah 6 bulan prankrok. Kebiasaannya. Istri yang jengkel. Sampai di mana-mana kajian nanya, Ustaz apa hukumnya kentut di depan istri? Beda budaya. Istrinya bersih, rajin, wangi, suaminya sehari 2 hari gak mandi oke. Ini bahaya. Beda budaya, beda pergaulan itu menuntut seseorang untuk kemudian beradaptasi. Tapi ada kalanya adaptasinya gagal, berantem hanya gara-gara yang sepele. Saya itu pernah mendamaikan pasangan yang dia mogok bicara selama 1 tahun. Bayangin 1 tahun mogok bicara 1 tahun. Bisa ya? Yang hebatnya lagi dalam masa 1 tahun itu lahir 1 anak. Tangkap di sebelah. Benar-benar mogok bicara, nggak ngomong. Akhirnya kita damaikan. Kenapa sih kok sampai mogok bicara setahun? Ini kita konfirmasi ke pasangan, yang pasangan yang cerita 1 tahun nggak tegur sapa, nggak ngomong, nggak. Apa sebabnya? Sepele. Sepele. Ini makanya kalau ada kita tidak masuk akal bagi kita yang sadar. Tapi orang sudah dikuasai amarah itu ya susah. Problemnya sederhana, sebabnya itu adalah suami itu senang orek tempe basah. Si istrinya suka yang kering dan pedas. Beneran itu. Berantem hanya gara-gara kebiasaan masakan. Barangkali suaminya ada intimidasi, mungkin dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, akhirnya dimasukkan ke dalam perasaan sang istri, dendam, mogok bicara. Hanya masakan. Ya mungkin kalau kita bahasanya ya receh banget ya. Musuh sampai mogok bicara setahun hanya gara-gara masakan. Tapi kalau anak zaman sekarang, para pasangan muda itu persoalan kecil aja jadi besar. Ya, persoalan kecil aja jadi besar. Kalau ibu-ibu, istri-istri zaman sebelumnya, bukan Gen Z, milenial ke atas, ya udahlah kan gitu. Banyak anak, sekarang nggak bisa, harus sejajar, suami istri sejajar, nggak boleh suami menjelekkan istrinya sedikit pun, itu melanggar hak dan martabat. Sampai bicara begitu. Ini budaya. Makanya apa yang disampaikan oleh Zainab ini bukan karena beliau sombong, mikir ke depannya, tidak cocok. Beliau bangsawan, ini Zaidnya mantan Buddha, budayanya berbeda gitu. Maka
Nabi SAW karena maksa. Zainab bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda memerintahkanku? Jadi gini, Umahan, kita perlu luruskan. Karena ada orang menganggap Zainab sombong, merendahkan Zainab. Bukan, ini persoalan perbedaan kebudayaan saja. Tapi Nabi maksa gitu. Makanya Zainab, karena beliau punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, nanya, wahai Rasulullah, apakah Anda memerintahkanku? Beda ya, anjuran dengan perintah itu beda. Permintaan dengan perintah itu berbeda. Maka ketika Nabi ada paksa begitu, Zainab nanya, ya Rasulullah, apakah Anda memerintahkanku? Apakah ini perintah? Nah ini umat juga harus paham ya. Ada sifatnya anjuran, ada sifatnya permintaan, ada sifatnya perintah. Beda, hukumnya beda. Kalau anjuran kan suka-suka, kerjain boleh, tidak apa-apa. Ya kan? Kalau anjuran, kalau permintaan ini sedikit naik, diminta sama Rasul. Tapi yang namanya minta, yang diminta boleh ngasih, boleh enggak, kan gitu. Beda lagi dengan perintah. Kalau perintah sudah enggak boleh tawar-tawar, gitu maksudnya. Makanya dia nanya, ya Rasul, apakah Anda memerintahkanku? Turunlah Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Jadi ketika ada obrolan antara Rasul dengan Zainab, turun surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah pantas, tidak patut bagi laki-laki yang mukmin, tidak pula bagi perempuan yang mukmin, idza qadallahu wa rasuluhu amra, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Jadi ada perintah di sana, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada bagi mereka pilihan yang lain selain Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia tidak mau taat, gitu. Nyari pilihan yang lain selain Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah sudah perintahkan, nggak boleh punya pilihan yang lain. Nggak boleh. Orang beriman itu kalau sudah ada perintah Allah dan Rasulnya, maka dia harus taat, mau tidak mau. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, mendengar dan patuh. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ancamannya apa? Siapa yang bermaksiat, tidak taat sama Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Gimana? Zainab tidak suka sama Zaid. Udah gak suka aja.
ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, iya. Maka Zainab berkata, jika demikian aku tak akan bermaksiat dengan tidak mentaati Rasulullah. Engkau telah menikahkan diriku dengannya. Ini amalan tingkat tinggi, Bu. Kita kalau melaksanakan perintah Allah yang sesuai dengan hawa nafsu, ya gampang. Yang selaras dengan hawa nafsu itu gampang. Tapi ketika perintah itu bertentangan dengan hawa nafsu, perspektif pribadinya, ini ujian. Untuk taat sama Allah itu berat. Ya, jadi kalau kita taat pada aspek yang kita mampu di zona nyaman kita, ya itu nggak ada tantangan, nggak berat itu. Yang berat kita taat kepada Allah dan Rasul. Saat kita nafsu syahwat kita tidak menginginkannya, wah itu berat. Apalagi masalah jodoh. Ini kan tinggal serumah, tiap hari ketemu terus. Kalau perintahnya ini kepada laki-laki yang tidak dia cintai, gak suka gitu, itu berat sekali. Tapi Zainab dalam saat itu juga, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada dirinya, dia sedia untuk menikah dengan Zaid. Melalui perjodohan ini, Nabi hendak mengajarkan nilai persamaan. Beliau mendobrak tradisi lama, mengubahnya dengan kemodernan. Maknanya tidak ada bedanya antara bangsawan dan bekas budak. Tujuannya supaya itu, agar tidak ada kesenjangan antara bangsawan dengan bekas budak. Islam membuat mereka setara dalam kemanusiaan. Yang membedakan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah yang bertakwa. Zaid memang seorang budak, bekas budak. Zainab seorang wanita mulia bangsawan, masuk dalam rah Bani Asad. Bani Asad itu kabilah yang mulia di sisi Quraisy. Mereka setara dalam pandangan Islam, tidak ada bedanya. Mau dia Bani Asad, mau dia adalah keturunan, bahkan keturunan raja misalnya, di mata Allah tidak ada bedanya. Yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaan. Beliau hendak mengajarkan pada umatnya bahwa faktor kelas sosial bukan menjadi timbangan pertama dalam pernikahan, tapi agama dan takwalah yang patut jadi acuan. Ibu mau nyari mantu, jodohin siapapun, jangan dilihat dia anaknya siapa, jangan dilihat hartanya bagaimana, punya apa aja, tapi lihatlah agamanya. Kalau kita bicara harta itu datang dan pergi. Ya. Kalau bicara
lama-lama sirna, kegagahan, luntur. Ya, cari suami yang baik agamanya, bertanggung jawab. Orang yang baik agamanya tahu mana kewajibannya, mana yang nggak boleh, mana yang boleh, mana halal, mana haram, bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik. Itu orang berilmu, baik agamanya, paham. Insya Allah. Makanya kata Nabi, jika datang kepadamu laki-laki yang soleh, jangan ditolak. Karena apa? Akan terjadi fitnah di muka bumi. Fitnah yang terjadi apa? Menimpa anak itu sendiri. Yang repot laki-laki itu, kalau sudah banyak uang, badannya sehat, agamanya nol, repot jadi istrinya. Paham? Repot loh. Istri punya suami, sudah banyak uang, badannya sehat, agamanya nol. Kacau balau ya. Tiap hari gelisah terus istri. Yang dilakukan apa? Rampas HP-nya, rampas ATM-nya, semua dirampas. Tiap hari. Kamu di mana? Dengan siapa? Video call sekarang juga. Kalau nggak bagus agamanya, orang tuh kalau badannya sehat, kena banyak uang pula, sudah banyak godaannya jelas. Untuk jaga nih makannya dan lirik itu susah. Laki-laki itu banyak maunya loh dari gitu. Betul dong. Ya, banyak maunya. Laki-laki udah beli uang banyak, badan sehat, tambah ganteng pula, loh. Repot bu. Makanya gak usah yang ganteng-ganteng deh. Yang penting solehnya dulu, agamanya bagus. Sholatnya, puasanya, berbakti sama orang tua, omongannya jujur, amanah, itu yang dicari. Ya, itu yang dicari. Kalau ibaratnya uang, itu bisa dicari bareng. Kalau bicara uang itu bisa dicari dari sisi Allah. Tapi kalau mencari orang jujur, amanah, wah itu susah. Sama kayak tadi. Cari agamanya. Lihatlah bagaimana ketaatan Zainab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun perintah itu bertentangan dengan keinginannya, tapi tetap ia lakukan demi ridha Allah dan Rasulnya. Inilah yang menyebabkan tingginya kedudukan Zainab. Tadi kita bahas di awal, kenapa Zainab sampai dimuliakan Allah? Karena ini. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman sempurna seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk dengan apa yang kubawa, yang kuperintahkan. Makanya Zainab ini karena dia mampu menekan egonya, hawa nafsunya untuk taat pada Allah dan Rasulnya, dia kategori orang yang beriman sempurna, yang imannya sempurna. Ibu
pengen sesuatu tapi tidak boleh dalam syariat. Jangan mikirin pikiran sendiri. Menurut saya boleh, masa kayak gitu aja gak boleh. Kalau sudah jelas Qur'annya, jelas hadisnya, tunduklah, patuhlah kepada perintah Allah. Jangan pakai logika. Ya, jangan pakai logika. Perintahnya jelas kok, sorry. Kalau perintahnya jelas itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, tidak usah nyari yang lain. Taatlah kepada Allah. Itu sebagai seorang wanita muslimah, taat sama Allah. Biarpun gerah karena panas, jangan lepas hijab, kecuali di dalam rumah, di depan mahramnya. Biarpun cuma jemur pakaian. Jadi ibu ya, bagus jilbabnya ke kajian, giliran jemur pakaian pakai daster dan pakai jilbab. Jemur pakaiannya di mana? Depan rumah. Yang lihat siapa? Tetangga. Hati-hati, tetangga itu serigala lapar. Iya. Makanya harus hati-hati. Ya, tundukkan pandangan. Jaga auratnya. Perintahnya Allah sudah jelas. Jangan pakai logika, cuma pakai aja tidak boleh. Ya, dalam syariat tidak boleh. Perceraian, roda kehidupan terus bergulir. Hidup rumah tangga Zaid dan Zainab berlayar namun terseok di terpa badai. Hingga Zaid menjumpa sang ayah angkat yaitu Nabi SAW, minta izin untuk menceraikan Zainab. Nabi menolak keinginannya. Beliau bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama istri. Oh, ini standar normal. Jadi kalau ada anak datang, Bu, saya udah gak kuat, kita cerai aja deh. Jangan, ya udah cerai aja lah. Nanti bapak ibu carikan yang lebih ganteng, lebih bagus datang. Standar normalnya, bertakwalah kepada Allah, tetaplah bersama pasangan. Itu yang kata Rasul. Oleh karenanya Nabi ditegur oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubtihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya yaitu Zaid, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya yaitu Zaid, tahanlah terus istrimu, bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Nabi di sini disebutkan dalam Al-Quran ini punya perasaan dengan Zainab. Yang perasaan ini ditekan sedemikian rupa oleh Nabi, tidak akan dikeluarkan. Bukan masalah penyakit hati, tapi Allah yang menanamkannya sebagai wujud daripada asbabun nuzul ayat ini. Artinya Nabi SAW dijadikan oleh Allah condong kepada Zainab. Dijadikan Allah, tapi Nabi tekan, tidak mengutarakannya. Karena bagaimanapun dia, Nabi SAW menganggap Zaid ini adalah anak beliau. Nah, pantas ya.
Dan inilah kelebihan Nabi, meskipun beliau punya ada kecenderungan kepada Zainab, ketika Zaid datang, dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, amsik alaika zaujaka, tahan istrimu. Tapi akhirnya Nabi ditegur sama Allah. Ya, walaupun itu normatifnya adalah begitu. Kita tuh kalau lagi dicurhatin itu, barangkali ada di antara umahat, ibu-ibu dan saudara sekalian, kadang jadi tempat curhat temannya. Kalau jadi tempat curhat temannya tentang rumah tangga, itu jangan ngomporin. Ngomongnya apa coba? Oh, kalau saya di posisi kamu, wah udah dari dulu saya tendang itu orang. Nah ini gimana? Ngomongin malah. Hati-hati disenting aja. Ada ibu-ibu yang kadang mulutnya kadang belum dijaga, datang berkunjung di tempat temannya, sama suaminya baik-baik saja. Lalu dia komen, kamu sudah lama di sini, sudah berapa tahun? 4 tahun, alhamdulillah. Walaupun rumah mangkrak, tapi alhamdulillah nyaman saya di sini. Bersyukur terus ini yang punya rumah. Lalu si ibu itu nyinyir kalau saya, ini kosongnya 15 tahun nggak punya rumah, gimana sih? Suamimu kurang betul yang kerjanya. Malah ngompor-ngomporin. Jangan. Malah ngomong kamu sih gak nurut sama saya. Dulu saya jodohin kamu sama si fulan itu, sekarang jadi bupati kan. Ngomong kayak gitu ya, buat apa manfaatnya? Dari qadarullah sudah dapat suaknya begitu kok. Ukurannya sudah, ya kan gitu. Jangan dikompor-komporin, coba kamu nurut gak sama saya. Udah cerain aja nanti jodohnya yang lain. Nah itu bahaya, tidak boleh. Nabi normatif, ketika datang Zaid, udah sabar, tahan istrimu, gak usah cerain, udah sabar. Saya pernah diminta sama Pak susu pasang, suami istri. Itu sampai jam 1 malam baru selesai itu. Berantem, cekcok yang luar biasa. Lalu istrinya bilang, saya pokoknya udah tidak kuat ya, saya pengen cerai aja, saya mau buka. Saya katakan, Bu, sabar. Ini pasangan sudah 20 tahun menikah, sudah 20 tahun menikah. Jadi usia di atas saya aja. Sabar, Bu. Udah bersabar, itu lebih baik. Marah sama Ustaz itu selalu nasihatnya sabar terus. Loh, masa saya harus ngomong ya Bu, ceraiin aja? Ya gimana? Standarnya ya sabar. Mau sabar aja pada tidak suka gimana? Ya nggak ada rumus lain kecuali sabar dan sabar. Memang begitu. Allah mengabarkan kepada nabinya bahwa Zainab akan menjadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun jika diungkap sekarang, Nabi khawatir ini akan menjadi isu yang hangat digoreng orang munafik. Wah, seorang ayah kok menikahi mantan istri anaknya. Perlu diketahui budaya Arab kala itu menganggap anak angkat sama dengan anak kandung, makanya yang haram ini. Padahal itu nggak boleh. Syariat itu boleh. Syariat tidak menghapus tradisi ini. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Tidak boleh sama. Jalan untuk menghapus tradisi ini adalah dengan pernikahan Nabi dengan Zainab. Dan nasab Zaid pun dikembalikan kepada ayah aslinya yang sebelumnya disebut Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah. Ini ada di dalam As-Sulh Tsani karya Syekh Muhyiddin At-Tabuni. Menikah dengan Nabi
Bisa jadi perintah Allah dan Rasulnya bertentangan dengan kehendak manusia. Saat menjalaninya pun kadang bergejolaklah jiwa. Tapi di balik itu semua terdapat hikmah yang besar yang bermanfaat bagi pelakunya dunia dan akhirat. Demikianlah yang dirasakan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Karena ketakwaannya, taatnya kepada Allah dan Rasulnya, ketika disuruh menikahi Zaid, lalu kemudian Allah kasih hadiah, dia menjadi istri dari seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia diperintahkan menikahi seorang yang saleh dan baik, namun tidak memiliki kafaah dengan dirinya, yaitu Zaid. Tapi dia tundukkan kehendak dirinya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam rumah tangganya ia rasa tidak harmonis dan tidak cocok. Namun di balik itu Allah persiapkan dirinya menjadi istri Nabi SAW dunia akhirat atau di surga. Tidak hanya itu, melalui perantara dirinya terbentuklah hukum syariat yang berlaku hingga hari kiamat, yaitu tentang hukum menikahi mantan istri anak. Akhirnya rumah tangga Zaid dan Zainab tidak bisa dipertahankan. Setelah masa indahnya, Rasulullah berkata kepada Zaid, pergilah, sebut aku pada dirinya ketika masa iddah selama 3 kali haid. Maka kemudian maksudnya beliau hendak menikahi Zaid, berkata, saat Rasulullah menyatakan itu, aku merasa gembira. Aku pergi menemui Zainab. Saat berdiri di pintunya, aku sampaikan kepadanya, wahai Zainab, Rasulullah mengutusku dan menyebut dirimu. Zainab menjawab, aku belum mau bicara apapun hingga aku mendapat keputusan dari Rabbku, yaitu Allah. Kemudian dia pergi menuju ruang sholatnya. Dapat berita mau dinikahi Rasul saja, tetap Zainab ini karena dekat sama Allah, beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Allah kemudian firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 37 bulan, falamma qada Zaidun minha waqara, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, wa zawwajnakaha likay la yakunu 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim ila qada minhunna waqara kana wa kana amrullahi maf'ula. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Maka Zaid itu satu-satunya sahabat yang namanya muncul di Quran. Gak ada sahabat yang lain, hanya Zaid. Falamma qada Zaidun, Zaid itu adalah Zaid bin Harithah. Jadi setelah masa iddah selesai, Nabi menikahi Zainab binti Jahsh. Diriwayatkan ketika Rasul menikahi Zainab, orang munafik menggunjingi beliau berkata, Muhammad ini mengharapkan mantan istri dari anak, tapi dia sendiri menikahi mantan istri anaknya. Padahal kan itu anak angkat. Tapi orang munafik pengen orangnya juga. Turunlah firman Allah, maka Muhammadun aba ahadil rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antaramu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari peristiwa ini kita mengetahui Nabi pun tak bebas dari lisan manusia. Orang seapik Nabi nggak lepas daripada tajamnya lisan-lisan manusia. Makanya kita sebagai manusia biasa harus siap dengan lisan-lisan manusia. Harus siap.
Padahal beliau telah dipuji Allah dengan keagungan akhlaknya. Apalagi kita, kisah ini menyadarkan, memandangkan tradisi yang bertentangan dengan syariat tidaklah mudah. Pasti akan menimbulkan gejolak. Minimal muncul suara sumbang yang menentang. Jadi udah biasa. Orang baik diomongin, orang jelek apalagi. Pilihannya apa? Kalau jelek sama baik diomongin terus, ya mendingan jadi orang baik. Hikmah pernikahan dengan Nabi diriwayatkan dari Ali bin Husain, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala bahwa Zaid akan menceraikan Zainab dan Allah akan menikahkan Zainab dengannya. Ketika Zaid bercerita kepada Nabi tentang Zainab, ia paham bahwa istrinya ingin berpisah dengannya. Bahkan Nabi Rasulullah memberikan arahan padanya dengan mengatakan, ittaqillaha fi qaulika wa amsik 'alaika zaujaka. Bertakwalah kepada Allah dalam ucapanmu, tahanlah istrimu bersamamu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, imsik 'alaika lisanak. Tahan lisanmu. Dalam riwayat yang lain, idza ghadibta fasqut. Ya Zaid, jika kamu itu mau marah, maka udah diamlah. Jadi seluruhnya Nabi kasih alasan, arahan-arahan itu. Nabi tahu bahwa Zaid akan menceraikannya, tapi beliau tetap rahasiakan. Beliau tidak mau memprovokasi menjadi penyebab perceraian, meskipun dia tahu perceraian itu terjadi. Jadi kalau orang yang baik, ibu begitu, ya. Jadi kalau orang yang baik begitu, jangan mudah terpukau dengan omongan orang, apalagi omongan setan yang ngomong gimana? Kamu cerai aja sama suamimu, saya siap menikahi. Kalau ada laki-laki model ngomongnya begitu, ketahuilah dia setan. Ya, yang kerjaannya memisahkan laki-laki suami dengan istrinya. Jangan percaya kalau ada ngomong kayak gitu. Pergi acara reunian SMA berapa, muncul ada pahlawan kesiangan, WA, dahulu sudah saya ngefans sama kamu, saya itu sudah sayang dan cinta sama kamu, cuma kamunya gak terima saya. Ketahuilah kalau ada yang ngomong kayak gitu, apalagi dia ngomong, kalau saya jadi suamimu sudah saya sayang kamu. Itu bohong, itu setan. Belum tentu benar itu. Itu penasaran saja. Makanya setan gentayangan, penasaran. Kalau sudah bosan ditinggal. Makanya jangan bosan. Karena itu tadi ada wanita-wanita yang gampang menggoda, sama suaminya itu baik puluhan tahun, belasan tahun baik. Nanti karena persoalan problem sedikit, si istri amnesia dan kebaikan suami, dia baru merasakan bahwasannya yang baik itu mantannya yang naktir bakso, cuma setahun dua naktir bakso dari tadi. Ya. Keutamaan Zainab. Ummul Mukminin Zainab memiliki kedudukan di hati Rasulullah SAW. Untuk mengetahui posisi Zainab, mari kita simak penilaian madunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang ngomong saudaranya Zainab, ya belum kuat. Ini yang ngomong madunya Ibunda Aisyah. Berarti omongannya mestinya proporsional. Ya, kan biasanya kalau kayak gini malah jelek-jelekin biasanya kalau nggak dijaga Allah. Dia katakan Zainab itu wanita yang menyamaiku dibandingkan istri-istri Nabi yang lain dalam kecantikannya, kedudukannya di hati Nabi. Nabi suka bagaimana dengan wanita Aisyah.
Aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik agamanya, lebih bertakwa, lebih jujur ucapannya, lebih menyambung silaturahim, lebih besar sedekahnya, lebih semangat mengkhidmatkan diri dalam beramal, mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dirinya si Zainab ini. Dipuji sama Aisyah. Pertama, lebih baik agamanya, pintar ilmu agamanya Zainab ini. Kemudian yang kedua, lebih bertakwa. Kebukti kan? Mau susah dia menahan mau dia hawa nafsunya bergejolak, dia tetap tunduk patuh kepada Allah dan Rasul. Wah, itu takwa tingkat tinggi itu. Ketiga, jujur ucapannya, lebih menyambung silaturahim, lebih besar sedekahnya, lebih semangat mengkhidmatkan dirinya dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dirinya. Kekurangannya cuma satu, kata Aisyah. Ia agak keras dan cepat marah. Namun ia cepat kembali. Gampang marah tapi gampang selesai. Modelnya Zainab gampang marah tapi gampang pula reda marahnya, gak pendendam belas. Ya, jadi kalau marah cuma 5 menit, gak pendendam. Nabi mensifati Zainab sebagai wanita awwah. Dia berkata kepada Umar bin Khattab, Inna Zainaba binti Jahshin awwah. Sesungguhnya Zainab binti Jahsh adalah seorang wanita awwah. Qala rajul ya Rasulullah mal awwah. Ada orang bertanya, apa itu awwah? Qala al-khashi'ul mutadarri'. Beliau menjawab, awwah itu orang yang khusyuk dan orang yang tadarri'. Apa mutadarri'? Tunduk, rendah hati, ramah. Inna Ibrahim ala halimun awwah. Sesungguhnya Ibrahim itu juga adalah seorang penyantun lagi awwah. Ya, orang yang khasyik, mutadarri', orang yang rendah hati. Munibun, suka kembali kepada Allah. Ini ada di dalam tafsir At-Tabari. Saat terjadi perang Taif, setelah perang Hunain, Zainab adalah istri yang menemani Nabi. Ia bersama Nabi di perang Khaybar dan Haji Wada. Saat Haji Wada, Rasulullah berpesan kepada istrinya, hadhihi thummatuhurul husn. Ini kemudian tetaplah kalian tinggal di rumah. Setelah Rasulullah wafat, Zainab memegang teguh pesan ini. Hanya gara-gara ucapan Rasul. Setelah ini, setelah Haji Wada, tetaplah kalian tinggal di rumah. Saking takwanya sama Allah dan Rasul. Ketika itu Nabi ngomong menyuruh untuk tetap tinggal di rumah, maka sampai wafat Zainab memegang teguh prinsip pesan ini. Ia selalu di rumahnya, tidak pernah safar sama sekali. Bahkan untuk berhaji, semua istri Nabi pada berhaji lagi setelah Nabi wafat, kecuali Zainab dan Saudah. Ibaratnya kalau ditinggal suami di wafat, ajaran-ajaran suami lupa, omongan-omongan suami lupa. Ini Zainab tetap dengan ajaran suaminya. Disuruh tinggal di rumah, tetap tinggal di rumah untuk taat sama Allah dan Rasul. Maka dia keduanya mengatakan, demi Allah kami tidak menggerakkan tunggangan kami setelah kami mendengar pesan Nabi, hadhihi thummatuhurul husn. Ya Allah, ya.
taatnya sama suami, bahkan suami meninggal itu masih taat terus. Padahal suaminya udah meninggal. Ya. Kebanyakan kita Pak, suami belum meninggal saja masih sudah datang. Ibu orang-orang miskin, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagian istri Nabi bertanya kepada beliau, siapa di antara kami yang paling cepat menyusulmu? Nabi menjawab, yang paling panjang tangannya. Mereka mengambil alat pengukur dan mengukur tangan mereka masing-masing. Ternyata yang paling panjang tangannya adalah Saudah. Kemudian kami sadar yang dimaksud panjang tangan di sini adalah mudah mengulurkan sedekah. Itulah yang paling cepat menyusul beliau, dan Zainab lah di antara seluruh istri Nabi yang paling gemar bersedekah. Aisyah juga gemar bersedekah, tapi Zainab ini memang adalah gemar bersedekah. Warok dan takwa. Ketika tersebar berita dusta tentang Aisyah, orang heboh ikut bicara, padahal mereka tidak mengetahui hakikat duduk perkara. Maka ibunda Aisyah mengatakan, Rasul bertanya kepada Zainab tentang apa yang menimpaku. Maka Zainab berkata, atau beliau berkata, ya Zainab, mada alimti aw ra'aiti. Zainab, apa yang kau ketahui tentang Aisyah dan bagaimana pandanganmu terhadapnya? Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahmi wa sam'i wa basari, aku jaga pendengaranku dan penglihatanku. Ma'alimtu illa khairan, aku tidak mengenal Aisyah melainkan sosok pribadi yang baik ya Rasulullah. Warok dan takwa. Orang yang tidak bisa warok, menjaga diri dari yang haram, itu salah satunya apa? Mulut. Tanda orang warok itu dari mulutnya. Kalau dia jaga mulutnya agar berkata yang baik-baik, maka dia warok. Sebaliknya, kalau orang mulutnya tidak bisa dijaga, maka dia belum warok dan takwa. Kehidupan sepeninggal Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, kedermawanannya tidak pudar. Ia tetap menjadi wanita yang zuhud, hatinya tidak terkait dengan dunia dan perhiasannya. Disebutkan bahwa Umar mengirimkan hadiah untuk Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Saat hadiah itu tersebut tiba, ibunda Zainab berkata, semoga Allah mengampuni Umar. Sungguh saudari-saudariku lebih layak menerima pembagian ini dibandingkan aku. Mereka berkata, semuanya untuk Anda. Zainab berkata, subhanallah. Kemudian Zainab alasi bagian bawah harta itu dengan kain. Dia berkata, tutup bagian atasnya dengan kain. Orang pun menutupinya. Zainab berkata pada Barzah binti Rafi', masukkan tanganmu dan pegang erat bungkusan itu, kemudian bawa menuju keluarga Fulan. Barzah membaginya di keluarga tersebut dan tersisa sebagian. Barzah berkata kepada ibunda Zainab, semoga Allah mengampuni Anda. Demi Allah, sungguh ada bagian kami pada pemberian ini. Zainab menjawab, untuk kalian yang di bawah-bawah, yang di bagian bawah pakaian. Barzah berkata, kami pun mengangkat bagian bawah, lalu kami dapati ada uang sejumlah 85 dirham. 85 dirham itu berapa? Per 20 dirham itu 3 juta. Per 20 dirham. Ya, sekitar 12 jutaan. Kemudian Zainab mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Allah, jangan biarkan pemberian Umar sampai kepada aku lagi setelah tahun ini. Barzah berkata, dan ia wafat sebelum tiba pembagian berikutnya. Jadi memang beliau orang yang sangat dermawan. Ini ayat-ayat sudah kita bahas. Wafatnya Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy wafat di masa pemerintahan Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 20 Hijriah. Ada mengatakan 21 Hijriah. Saat beliau wafat masih muda, usia beliau baru menginjak 53 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu.